Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video keempat dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan pemilihan kolom atau column selection pada data frame berdasarkan tipe datanya. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas tips and tricks yang keempat. Ya, kita akan lompat dulu ke sini. Ini dia. Pemilihan kolom atau column selections pada data frame berdasarkan tipe data. Kita akan mulai dulu di sini. Ya, pertama-tama kita akan coba mengimport dua modul penting di sini, yaitu Pandas dan NumPy. Pandas kita import sebagai PD dan NumPy kita import sebagai NP di sini. Nah, di sini kami juga menampilkan versi dari Pandas maupun NumPy yang kami gunakan untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Di sini pertama-tama kita akan membangun atau membentuk data frame terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa langkah ya. Di langkah yang paling awal, kita akan membangun sebuah data frame dasar yang jumlah barisnya ada 5 dan jumlah kolomnya hanya 2. Dan kedua kolom tersebut akan kita beri nama bil pecahan dan kolom bil bulat. Selanjutnya kita akan membuat objek data frame dengan memanggil fungsi pd.dataframe ya. Lalu datanya berupa random integer atau bilangan acak bertipe data integer, di mana jangkauan bilangan integernya adalah 1 sampai dengan 20. Lalu size-nya ini disesuaikan dengan dimensi row dan calls-nya ya, yaitu 5 dikali 2. Lalu berikutnya untuk column name atau nama kolomnya disesuaikan dengan variabel calls. Maka kolomnya akan berisi bil pecahan dan bil bulat. Nah, karena data yang di-generate di sini adalah data integer semuanya, maka untuk bil pecahan, ya, kolom bil pecahan ini perlu kita konversi tipe datanya menjadi tipe data float terlebih dahulu dengan memanfaatkan function s-type. Nah, function s-type ini pernah kami bahas pada sesi sebelumnya. Jadi buat kalian yang masih bingung, kalian bisa mengacu ke sesi sebelumnya. Oke, selanjutnya sampai di titik ini kita sudah memiliki sebuah data frame dengan 2 kolom. Lalu berikutnya kita akan membuat index di sini, ya, df index ya. Indeksnya ini kita akan generate dengan menggunakan pd-util testing make date index. Karena kita ingin membuat index bertipe data datetime ya. Lalu jumlah datanya disesuaikan dengan n rows ya. Dalam hal ini adalah 5 data. Dan frekuensinya ini berupa H besar. H besar ini mengindikasikan jam. Artinya data-data yang di-generate ini akan memiliki interval setiap jam, ya, atau 1 jam sekali. Lalu selanjutnya di sini kita akan memanggil df.resetIndex. Ya, artinya kita akan generate index baru yang berupa index integer, yang mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga kolom indeksnya nanti akan dipandang atau diadopsi sebagai kolom biasa. Lalu, ya, sampai di titik ini, kita sudah memiliki 3 buah kolom, ya, yaitu kolom bil pecahan, bil bulat, dan indeks. Selanjutnya, kita mau tambah 1 kolom lagi, yaitu kolom dengan nama text. Dan kolom ini akan berisi data berupa data string, ya, dalam hal ini adalah karakter A, karakter B, karakter C, karakter D, dan karakter E. Oke, lalu berikutnya kita tampilkan hasilnya. Nah, di sini kita akan coba eksekusi untuk melihat isi dari data frame-nya. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini ada kolom indeks yang bertipe data datetime ya, dengan intervalnya berupa data per jam ya. Di sini bisa kita lihat ya. Jam 00, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Lalu ada kolom bil pecahan yang berisi bilangan pecahan. Berikutnya ada kolom bil bulat yang berisi data-data bilangan integer. Dan terakhir ada kolom teks yang berisi data string, yaitu string A, string B, string C, string D, dan string E. Nah, kalau kita lihat di sini ya, akan muncul pesan warning, nggak perlu khawatir ya di sini karena adanya sebuah function yang akan dipandang sebagai deprecated function atau function yang tidak akan lagi disupport di versi-versi selanjutnya. Dan untuk kasus ini, ya, functionnya itu berkorelasi dengan modul Pandas util testing. Hanya saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini kita nggak perlu khawatir ya karena kita menggunakan function make date index ini dengan tujuan untuk mengenerate data semacam ini. Oke. Selanjutnya, untuk memverifikasi tipe datanya, kita bisa panggil df.dtypes di sini. Nah, ini dia. Ya.
kolom indeks tipe datanya adalah datetime 64, lalu bil pecahan, tipe datanya adalah float 64, bil bulat tipe datanya adalah int 64, dan teks tipe datanya adalah objek, ya, atau dalam kasus ini adalah objek string. Nah, ini terkait dengan persiapan data frame-nya. Bisa dipahami ya guys. Di sini berarti kita akan bermain-main dengan data frame yang kondisi kolom dan barisnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke slide berikutnya. Di sini kita ada kasus, ya, di mana kasus yang pertama adalah kita mau memilih kolom yang tipe datanya numerik saja. Di sini caranya kita bisa panggil df.selectDtypes, lalu di sini kita tinggal menyertakan parameter include dan kita beri nilai number. Oke, saya coba demokan di sini. Fungsi ini ya akan memanggil atau akan memilih hanya kolom-kolom yang bertipe data numerik saja. Dalam hal ini adalah bil pecahan dan bil bulat. Atau kalau kita mau lebih spesifik, semisal kita hanya mau memilih kolom yang bertipe data float saja, maka fungsinya kita ubah parameternya. Parameter include-nya kita ubah menjadi float. Kita akan coba eksekusi di sini. Nah, ini dia. Dengan cara seperti ini, maka kolom yang dipilih hanya kolom yang bertipe data float saja. Dan kalau kita punya lebih dari satu kolom, ya, maka akan muncul juga lebih dari satu kolom yang tipe datanya float. Lalu kalau kita mau seleksi kolom yang bertipe data integer saja, kita bisa ubah nilai parameter include-nya menjadi int. Oke, kita demokan di sini. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan variasi untuk memilih kolom bertipe data numerik? Harapannya bisa dipahami ya. Jadi pilihannya bisa number, bisa float, bisa juga int. Oke, kita akan coba lanjut ke tipe data yang lain, ya. Tipe data berikutnya adalah tipe data string. Misal kita hanya mau melakukan seleksi untuk tipe data string saja. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan modifikasi terhadap nilai dari parameter include. Dalam hal ini nilainya menjadi objek, ya. Kita coba eksekusi di sini. Nah, ini hasilnya, ya. Nah, di sini nggak usah bingung ya guys, karena string ini dipandang sebagai objek. Jadi, kita tidak melewatkan string di sini, tetapi kita melewatkan objek. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan coba melangkah ke tipe data datetime. Kalau kita mau melakukan seleksi kolom dengan tipe data datetime, maka yang kita lewatkan untuk parameter include adalah nilai datetime. Oke, kita coba eksekusi di sini. Nah, ini hasilnya. Ya, hanya kolom bertipe data datetime saja yang dimunculkan di sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin menampilkan kolom dengan kombinasi tipe data. Misal kita mau menampilkan kolom yang bertipe data numerik dan string. Nah, di sini caranya mudah guys. Untuk parameter include-nya, ya, kita beri nilai bertipe data list, di mana list yang kita lewatkan ini akan memuat semua tipe data yang ingin kita munculkan. Semisal di sini number dan objek. Oke, kita coba eksekusi ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kolom yang dimunculkan adalah kolom yang memiliki tipe data numerik atau yang memiliki tipe data objek saja. Nah, bagaimana dengan trik kali ini? Bisa dipahami ya harapannya. Demikian tips untuk melakukan pemilihan kolom atau kolom selection pada data frame berdasarkan tipe data. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.